Puji Bapa Yahweh, kita buka kitab Markus ya. Markus pasal ke-10 ayat 46 sampai ke 52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Kita akan baca bersama-sama semua ayat ini. Supaya bacaannya sama, kita baca sesuai dengan caption yang ada di depan ya. Markus pasal 10 ayat 46 mulai 3, 4. Dan mereka tiba di Yeriko, dan ketika dia dan para muridnya dan kerumunan orang yang cukup banyak sedang keluar dari Yeriko, Bartimeus yang buta, anak Timeus, duduk di pinggir jalan sambil meminta-minta. Dan ketika mendengar bahwa dialah Yeshua orang Nazaret, ia mulai berteriak dan berkata, Yeshua anak Daud, berilah aku kemurahan. Dan banyak orang menegurnya supaya diam. Tetapi dia malah berteriak semakin keras, anak Daud, berilah aku kemurahan. Dan sambil berdiri Yeshua berkata agar ia dipanggil. Dan mereka memanggil orang buta itu dengan berkata kepadanya, tenanglah, bangunlah, dia memanggil engkau. Nah, sambil melemparkan jubahnya, dengan berdiri dia datang kepada Yeshua. Dan seraya menanggapi, Yeshua berkata kepadanya, engkau menghendaki aku dapat melakukan apa bagimu? Dan orang buta itu berkata kepadanya, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dan Yeshua berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika juga dia dapat melihat, lalu mengikuti Yeshua sepanjang jalan itu. Amin. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur ya oleh kemurahan Tuhan, kita sama-sama beribadah dan memuliakan nama Bapa Yahweh. Saya mengucap syukur ada Pak Luki ya. Sudah sekian bulan sejak baptisan, hampir setahun ya, karena beliau belayar dan boleh berkumpul bersama dengan kita. Adalah satu sukacita besar karena kita boleh beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya percaya saudara kita semua sering dengar akan cerita ini ya. Saya senantiasa bergumul, Tuhan, apa yang Tuhan mau beritakan. Karena banyak ayat ya, dari Kejadian sampai Wahyu kita pelajari, dan senantiasa ada bagi saya ada hal baru yang Tuhan buka ya, Tuhan buka. Karena ini untuk menggenapkan firman-Nya sendiri yang beberapa waktu senantiasa dinyatakan. Semua yang selama ini tersembunyi akan Tuhan buka. Ya. Dan kepada siapa Tuhan buka? Pasti kepada anak-anaknya. Sehingga kita, apa yang kita baca tadi, saya percaya itu hanya kulitnya ya. Kulitnya, tetapi pasti ada sesuatu yang lebih dalam dari semua itu. Dan saya percaya ada maksud Tuhan untuk semua ini. Karena waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Kalau saudara perhatikan apa yang saya katakan tadi dengan firman ini, ya mungkin masih samar-samar kan. Ketika Yeshua semakin dekat dan kita imani waktunya semakin dekat, semakin banyak orang berseru,
bercerita, berdebat tentang firman Tuhan. Yang berusaha untuk juga mendiamkan orang-orang yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bisa ditangkap intinya, ya. Kayak itu terjadi sekarang. Saudara lihat di mass media, berbagai macam apa yang dengan cara mereka coba disingkapkan, tetapi ada hal-hal tersembunyi yang juga untuk menjatuhkan iman orang. Ya. Dan saya mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berkenan nyatakan. Ya. Saya cari-cari apa sih artinya Bartimeus ini. Saudara, saya mengajarkan saudara untuk proaktif ya, untuk senantiasa giat apa yang ditulis, apa sih artinya. Ya. Karena setiap arti itu pasti ada hal-hal yang tersembunyi yang Tuhan mau buka. Ya. Seperti beberapa waktu yang lalu saya katakan, firman itu rahasia. Dan rahasia itu hanya Bapa Yahweh bukakan bagi anak-anaknya. Karena semua orang bisa membaca firman, semua orang bisa menghafal firman, tetapi belum tentu semua orang bisa mengerti firman dengan benar, terlebih melakukannya. Ya. Dan kita mengucap syukur di sini, ya. Kita tetap berjalan dalam jalannya Tuhan, dan Tuhan mau buka lebih banyak lagi. Ya. Tetapi ingat ya, Yeshua berpesan, semakin banyak diberi, semakin banyak tanggung jawabmu. Ya. Kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan, nah itu sangat berbahaya. Ya. Saya coba cari apa sih Bartimeus, ya. Ternyata menurut apa yang saya baca, Bartimeus itu artinya dalam bahasa Ibrani adalah kemuliaan. Kemuliaan, ya. Nah, kita mengucap syukur, ya. Di mana dalam cerita ini dikatakan Yeshua bersama para muridnya. Tentunya 12 orang murid. Tetapi di sini karena di sana juga dikatakan orang banyak. Berarti bukan hanya 12 orang. Ya. Ya, sama seperti sekarang kan. Yeshua melakukan mujizat, banyak mujizat. Sekarang kan banyak. Oh, ada mujizat. Wah, banyak orang datang ke sana. Hanya untuk mencari mujizat secara jasmani. Sedangkan mujizat yang paling utama adalah keselamatan yang kekal yang ada hanya pada Yeshua. Ya. Saya mau coba mencari, ya, sana dikatakan Jericho dan dikatakan di sana juga Yeshua akan menuju ke Yerusalem. Ya, kalau saudara baca di dalam Markus pasal 11 ayat 1, tujuannya memang Yerusalem atau ya Yerusalem. Ya. Kota damai sejahtera. Jarak antara Jericho sama Yerusalem, ya, saya cari lagi di peta, ya, kira-kira 45 sampai 50 kilometer. Ya. Kecepatan jalan manusia rata-rata, kecepatan jalan, ya. 1 jam itu sekitar 5 kilometer. Kalau kita ambil pukul rata jarak Jericho Yerusalem itu 50 kilometer. Dan kalau Yeshua terus berjalan bersama dengan muridnya dan para pengikutnya, dibutuhkan waktu paling sedikit 10 jam. Betul ya? 50 dibagi 5 ya 10 jam. Saya coba bandingkan dari sini, 50 kilo itu dari sini sampai Bogor ya. Kira-kira sampai Bogor. Atau dari sini mungkin sampai ke Jakarta Utara sana, di Marunda sana. Ya.
Kenapa saya bilang Marunda? Karena jarak bypass dari Celilitan sampai ke Priok itu 17 kilo. 17 kilo. Ya, dari Celilitan ke arah sini ya sekitar sama ya, kurang lebih lah, bahkan mungkin kurang ya, dari 50 kilo. Saudara bisa bayangkan waktu itu kan belum ada kendaraan, satu-satunya ininya ya jalan kaki. Dan jalannya, jangan membayangkan jalannya seperti jalan yang kita jalani sekarang. Jalanannya ya berbatu, berpasir, hutan. Jadi saya pikir jalannya pasti lebih dari 10 jam. Ya. Kemudian timbul dalam pikiran saya, Yeshua itu sebagai manusia, dia juga penuh dengan kasih. Dia tidak akan membiarkan orang-orangnya, murid-muridnya dan orang yang mengikuti dia pasti kelaparan. Ini kan kita nggak tahu jam berapa dia jalan. Ya, bisa aja pada saat dalam perjalanan 10 jam jalan, ya kita ambil rata-rata 10 jam lah. Kalau dia berangkat dari Jericho, ya mungkin pagi, sampai di sana ya mungkin sudah agak malam karena dia kan berhenti di dekat si Bartimeus ini kan. Dan mungkin aja di banyak tempat dia berhenti sehingga waktunya lebih lama. Dia pasti bikin mujizat dengan makanan-makanan. Betul nggak? Karena di waktu itu kan tidak mungkin banyak warung untuk warung makan. Mungkin tidak ada. Hanya ada mungkin di Yeriko-nya ada, di Yerusalemnya ada, tapi dalam perjalanan nggak ada. Jadi kita bayangkan pasti banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Sehingga benarlah apa yang Yohanes sendiri berkata ya. Sesuai dengan kesaksian Rabi Yohanes. Ya. Dikatakan di dalam Yohanes pasal ke 20 ya. Mulai ayat 30 kita baca. 30-31. Yohanes pasal 20 mulai ayat 30. Kemudian sesungguhnya Yeshua juga membuat banyak tanda yang lain di hadapan para muridnya yang tidak tertulis di dalam kitab ini. Namun hal-hal ini telah ditulis agar kamu percaya bahwa Yeshua lah Masiah, putra Elohim, dan supaya kamu dapat memiliki hidup dengan percaya dalam namanya. Berdasarkan saksian ini, banyak mujizat yang Tuhan lakukan yang memang tidak dicatat. Ya. Dan berdasarkan tafsiran beberapa para teolog, ya, setiap nama, kenapa nama Bartimeus disebut? Menurut tafsiran ya saya bisa terima juga. Nama yang disebut yang mengalami kesembuhan-kesembuhan ini, pasti mereka bukan saja disembuhkan, tetapi sepanjang hidupnya sampai akhir dia melayani Tuhan. Bisa ditangkap karena itu namanya tercatat. Kan banyak dia melakukan mujizat-mujizat, tapi namanya kok nggak tercatat. Hanya orang lumpuh tapi nggak disebut namanya. Orang sakit kusta tapi nggak disebut namanya. Banyak macam-macam. Tapi kenapa ini kok disebut? Jadi saya juga ya percaya kalau pasti ada sesuatu kenapa nama ini disebut. Nah kita melihat di sini saudara yang dikasih oleh Yeshua Masiah. Sesuai dengan apa yang tertulis. Ya, Bartimeus ini karena buta dia tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga kerjanya sesuai firman Tuhan. Dia cuma meminta-minta di pinggir jalan, mohon belas kasihan orang yang lalu lalang di jalan itu. Ya. Dan saya percaya di jalan itu ya termasuk jalan besar pada waktu itu. Ya. Dan dia pasti nggak mungkin duduk minta-minta di jalan yang sepi, nggak mungkin. Secara logika ya. Dia pasti duduk meminta-minta di jalan yang ramai supaya kemungkinan dia dapat duit lebih besar. Ya, itu logikanya. Nah, saya pun percaya berdasarkan apa yang tertulis.
ketika mendengar kata firman Tuhan dalam ayat 47 bahwa yang lewat itu adalah Yeshua. Dia mendengar, kemudian dia langsung berteriak. Ya. Artinya saya percaya, karena tidak disebut di sini, si Bartimeus nanya-nanya siapa itu Yeshua. Begitu dengar nama ini dia langsung berteriak. Dia tidak tahu berapa jauh Yeshua masih ada. Mungkin masih 1 kilo bisa aja. Karena orang banyak yang ikut dia kan. Atau katakanlah kalau 1 kilo terlalu jauh 100 meter. Ya, karena banyak yang menyertai dia. Begitu dia dengar, dia langsung teriak. Dia tidak tahu di mana posisi Yeshua karena matanya buta. Saya menafsirkan bahwa Bartimeus ini pernah mendengar nama Yeshua. Bisa ditangkap, ya. Karena itu dia langsung teriak karena dia ada satu pengharapan. Ya, dia sudah mendengar bahwa orang yang bernama Yeshua ini melakukan banyak mukjizat. Orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan. Oh, begitu banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang dia lakukan. Dan saya percaya ketika dia mendengar timbul apa? Iman. Ya, dengar ya. Iman datang dari pendengaran. Karena itu dia tidak tanya lagi, siapa itu Yeshua? Enggak. Begitu dia dengar yang lewat ini atau yang akan lewat ini adalah Yeshua. Kemudian apa yang dia lakukan? Firman Tuhan menyaksikan. Dia langsung mulai berteriak. Ya. Dia langsung mulai berteriak. Dia katakan, oh Yeshua anak Daud, kasihanilah aku. Padahal mungkin Yeshua masih jauh. Ya, karena dia nggak lihat kan. Dia nggak lihat, dia nggak tahu seberapa jauh Yeshua. Yang penting dia teriak aja. Dia teriak. Karena imannya, begitu dia dengar Yeshua yang mau lewat, timbul apa? Pengharapan. Saya tangkap ya. Iman, pengharapan dan kasih. Pengharapan untuk apa? Untuk bisa melihat. Ya. Tetapi firman Tuhan menyaksikan. Ya. Ketika dia mulai banyak berteriak. Karena dia mengharapkan sesuatu. Ya. Sekarang pertanyaan kenapa dia harus teriak? Ya namanya orang banyak. Pasti riuh kan? Pasti ribut. Karena itu dia harus berteriak untuk bisa mengalahkan suara orang banyak supaya dengan pengharapan Yeshua mendengar teriakannya. Saya tangkap ya. Dan kita melihat apa yang terjadi. Ya. Ternyata orang-orang di sekeliling Yeshua justru melarang dia untuk berteriak. Diam. Diam loh. Biasa kayak gitu orang Jakarta kan. Diam loh, ribut aja. Nah, ya. Tetapi apakah yang dia lakukan? Semakin dilarang, semakin keras dia berteriak. Ya. Semakin dilarang, semakin keras dia berteriak. Kenapa? Ya namanya orang, ingat seperti yang tadi saya katakan. Semakin dekat Yeshua, semakin ramai orang. Ya. Semakin dekat kedatangan Yeshua yang kita harapkan sebentar lagi, semakin banyak orang berkoar-koar. Ya, ada yang menguatkan dan tidak cukup banyak atau tidak cukup sedikit orang yang juga berkoar-koar untuk menghambat pengharapan kita untuk bertemu dengan Yeshua. Ya. Kita melihat di sini saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ya. Pengharapan kata firman Tuhan tidak akan sia-sia. Kalau kita berharap kepada Tuhan tidak akan sia-sia.
Walaupun banyak orang yang coba merintangi. Ya, ini orang-orang yang dekat Yesua berarti orang-orang percaya kan. Ya. Dan kita melihat di sini, saya percaya bukan secara kebetulan Yesua jalan di mana Bartimeus ada. Karena dia Tuhan. Dia sudah tahu bahwa ada orang yang beriman kepada dia dan yang berharap kepada dia untuk memperoleh mujizat. Sehingga ketika dia lewat di tempat itu, dia sebenarnya sudah tahu bahwa di situ ada jiwa yang sudah ditetapkan untuk memperoleh kasih karunia Tuhan. Sehingga tidak heran apabila ketika dia dekat, dia dengar suara itu. Karena saya percaya di tengah keributan itu suara yang dia cari. Kalau tidak ada suara, ya berarti imannya gugur. Karena keributan orang sekeliling Yesua. Tetapi walaupun sayap-sayap dia tetap dengar. Oh, ada yang berteriak. Yesua, dikatakan anak Daud, kasihanilah aku. Ya, kasihanilah aku. Dia nggak bilang, Yesus sembuhkan aku. Tidak, kasihanilah aku. Have mercy on me. Kasihanilah aku. Ya, satu kerendahan hati yang luar biasa. Dan kita melihat dari firman ini, ya, ketika Yesua katakan panggil orang itu. Kemudian apa tindakan selanjutnya dikatakan ayat ke-50. Ia pun melemparkan jubahnya. Jubah melambangkan karakter. Jubah melambangkan sifat. Jubah juga melambangkan keegoisan seseorang. Ya. Ketika dia dipanggil oleh Yesua, semuanya ditanggalkan. Jubahnya dikatakan firman Tuhan kan dia tanggalkan. Kemudian dia datang kepada Yesua. Yesua nguji lagi. Ngapain kamu manggil-manggil aku? Ya, terjemahan bebasnya. Ngapain kamu? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Ya. Dan dikatakan dengan jelas, Rabuni, guru. Ya. Aku ingin engkau membuatku dapat melihat. Ya. Satu permintaan yang fokus. Jadi kalau kita minta juga harus fokus. Bisa ditangkap, ya. Kalau ya kalau pengen kaya bilang Tuhan aku mau kaya. Ya, kaya apa ya? Kaya supaya aku bisa bantu-bantu orang, ya. Jadi fokus. Kalau minta kerja, aku minta supaya aku jadi kepala bukan ekor sesuai firman-Mu. Aku minta supaya aku terus naik dan tidak pernah turun. Itu kan firman. Berulang kali saya katakan, Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masiah, dia bukan setia sama orang, tetapi dia setia sama firman. Dia setia sama firman. Kalau dia berkata engkau akan terus naik dan tidak pernah turun, kalau engkau minta itu terjadi. Kalau engkau minta kau jadi kepala dan bukan ekor, itu terjadi. Ya. Tetapi tentu ada aturan mainnya. Ya, aturan mainnya. Ya, karena dia tahu orang ini kalau saya bikin kaya bahaya ini. Nanti dia celaka dengan kekayaannya sendiri. Kalau aku buat dia jadi kepala, ada juga bahayanya. Ya, nanti semua orang ditindas. Semua ada step-step yang Tuhan kerjakan. Ya, kalau contoh, kalau Moshe atau Musa itu setelah dididik selama 40 tahun di tanah Mesir, kemudian Tuhan langsung jadikan dia
pemimpin bagi bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, bahaya. Karena karakternya sungguh karakter yang buruk sekali. Bisa-bisa antar suku mereka saling bunuh. Karena memang karakter membunuh itu ada pada Moshe. Karena itu Tuhan punya cara. Kalau engkau mau menjadikan apa yang aku nyatakan seperti tertulis, maka ada caranya. Cara-caranya inilah yang harus saudara dan saya ikuti. Ya, ikuti. Bukan Tuhan tidak mampu memberikan apa yang kita minta, Dia sangat mampu. Tetapi karena justru kasihnya, Dia tidak akan membuat kita karena apa yang kau minta justru jadi celaka. Itu Dia nggak mau. Bisa ditangkap, ya? Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Yeshua Masiah. Ketika Yeshua melihat iman daripada Bartimeus. Dan ketika Yeshua melihat bagaimana orang ini dengan spontan ketika Yeshua memanggil, dia langsung tanggalkan jubahnya, tanggalkan keegoisannya, tanggalkan semua kedagingannya. Yeshua masih bertanya, apa maumu? Apa maumu? Ya. Nah, kalau Tuhan sudah tanya, dia bebas bilang, Tuhan, aku pengen lihat, aku pengen melihat. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya percaya ketika matanya dicelikkan karena iman seperti apa yang dikatakan Yeshua. Ya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Karena iman maka celiklah mata Bartimeus. Siapa yang dilihat pertama? Ya Yeshua. Ya. Yang dia lihat Yeshua. Nah, kita melihat di sini saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ya. Sebagaimana beberapa kali firman Tuhan menyatakan. Banyak orang setelah mendapatkan mujizat bukan tinggal dekat dengan Yeshua atau bersama Yeshua, tetapi justru meninggalkan Yeshua. Banyak kan? Orang yang sudah diberkati, dia lupa dari mana dia peroleh berkat itu. Orang yang sudah disembuhkan, dia lupa dari mana dia memperoleh kesembuhan. Seolah-olah itu, ya, hal-hal yang begitu mudah dilupakan. Tetapi yang kita lihat dari Bartimeus ini, setelah matanya kembali boleh melihat, setelah matanya disembuhkan sehingga dia boleh melihat, firman Tuhan katakan, lalu dia mengikuti Yeshua. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya. Terus apa hubungannya dengan kehidupan kita saat ini? Ya. Saya sudah menyinggung tadi di depan beberapa hal. Ya. Di dunia ini banyak orang yang mau berusaha untuk membuat pemisahan antara kita dengan Tuhan yang kita percaya. Ya. Dengan membuat keributan-keributan. Ya. Dari awal bahkan sampai akhir mau kedatangan, lebih lagi orang berusaha. Karena ini adalah caranya setan. Supaya orang semakin menjauh hubungannya dengan Tuhan. Karena itu semakin banyak usaha yang dikerjakan oleh setan untuk membuat orang tidak mau mendekat kepada Tuhan. Tetapi contoh yang diberikan Tuhan tentang Bartimeus, justru semakin ribut orang, semakin keras dia berteriak.
Justru semakin banyak permasalahan, pergumulan yang saudara dan saya hadapi dalam kehidupan ini. Khususnya menjelang kedatangan Tuhan. Tuhan sedang menguji kita. Apakah kita tetap setia berteriak kepada Dia? Atau justru teriakan dunia luar meredam suara kita? Ya, di sini kita harus peka. Ya, kita melihat kecanggihan teknologi yang luar biasa saat ini. Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam trik, gambar-gambar yang bagaimana dia bikin sedemikian rupa. Untuk bisa apabila mungkin menggoyahkan iman orang-orang yang percaya kepada Yeshua. Dengan berbagai macam cara. Tetapi saya secara pribadi mengucap syukur. Tuhan telah membekali kita. Bahwa setan dengan cara yang sangat halus. Sehingga apabila mungkin. Ya, orang yang menamakan dia orang percaya kepada Yeshua. Orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Mulai menjauh. Ini cara setan. Karena itu berkali-kali saya katakan ya. Hati-hati dengan penunggang yang memakai kuda putih. Karena itu sekarang ini sedang bekerja dengan sangat luar biasa. Karena memang jangankan jemaat. Banyak mereka yang menamakan diri pelayan Tuhan, gembala-gembala. Bahkan pimpinan-pimpinan sinode menafsirkan bahwa apa yang tertulis dalam Wahyu pasal 6 itu adalah Yeshua. Begitu gampang orang tertipu. Nah kalau di atasnya aja sudah tertipu, ya otomatis bawahnya tertipu apabila mereka tidak berseru memanggil Yeshua. Apabila mereka tidak mengandalkan Yeshua, pasti tersesat. Dan inilah yang terus saya dengungkan, saya katakan kepada saudara. Inilah pengajaran yang dinyatakan dalam kitab Wahyu pasal 2. Yaitu pengajaran Nikolaus yang memang dibenci oleh Tuhan. Karena banyak orang yang salah menafsirkan. Seolah-olah Nikolaus ini yang mereka lihat adalah Nikolaus yang dipakai ya sebagai orang-orang yang juga membantu pelayanan para rasul ya. Nah, ini yang harus kita sangat hati-hati. Karena banyak orang yang salah tafsir dengan ini semua ya. Karena memang nama Nikolaus adalah bagian daripada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membantu para murid di dalam pekerjaan pelayanan pemberitaan Injil. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal ke-6 ya. Ayat ke-5, Kisah Rasul pasal 6 ayat 5. Dan firman itu memuaskan di hadapan segenap kumpulan orang itu. Dan perhatikan ayat ini, mereka memilih, ada 7 orang yang dia pilih ya. Stefanus seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas dan Nikolaus, seorang proselyit dari Antioquia. Proselyit itu artinya orang, bukan orang Yahudi, tetapi beribadah secara Yahudi. Itu proselyit. Jadi orang banyak yang menafsirkan bahwa Nikolaus ini adalah yang memberikan pengajaran
di dalam apa yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal ke-2. Ya, saya jelaskan ini ya. Berkali-kali saya nggak bosan karena memang ini zaman orang berteriak-teriak. Ya. Ketika Yesua semakin dekat, justru semakin banyak orang berteriak-teriak. Ya. Wahyu pasal 2 ayat ke-6. Namun engkau memiliki hal ini, bahwa engkau membenci perbuatan-perbuatan para, perhatikan ini, pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Ya, jadi penafsiran orang, ya, penafsiran orang bahwa Nikolaus ini adalah salah seorang daripada 7 orang yang telah terpilih untuk membantu pelayanan para rasul. Karena di sini kan disebut Nikolaus. Ya. Nikolaus, dan kita melihat dan kita percaya. Ya. Pada zaman itu, ya, para murid itu termasuk generasi pertama dari murid-murid Yesua. Pada generasi pertama, mereka itu sangat amat taat kepada guru mereka, yaitu Yesua. Sehingga karena ketaatan mereka kepada firman, maka mereka bisa mendeteksi ini ajaran benar atau tidak benar. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 2, kita lihat ya. Kita baca ayat kita baca mulai ayat 1 lah ya. Ayat 1 sampai 4. Tuliskanlah kepada malaikat gereja Efesus. Dia yang memegang ke-7 bintang di tangan kanannya, yang berjalan di tengah-tengah ke-7 kaki pelita emas, mengatakan hal ini. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu dan kerja kerasmu dan ketabahanmu, dan bahwa engkau tidak dapat menanggung yang jahat. Perhatikan ini. Dan engkau telah menguji mereka yang mengaku sebagai rasul, tetapi mereka bukan. Dan engkau mendapati mereka palsu. Dan engkau, engkau telah menanggung dan memelihara ketabahan. Dan karena namaku, engkau telah berjeli lelah dan tidak menjadi lesu. Perhatikan ayat keempat. Namun aku mempunyai sesuatu terhadap engkau, bahwa engkau telah apa? Meninggalkan kasihmu yang pertama. Atau terjemahan lain, kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu yang mana? Itu harus jadi pertanyaan ya. Apa yang disebut kasih mula-mula ini? Ya. Nah, kita melihat di sini. Ini kaitannya banyak ya. Tapi saya coba untuk menjelaskan secara singkat. Karena beberapa kali saya sudah pernah menyinggung beberapa ayat di sini supaya jelas saudara. Ya. Nah, kita melihat dari ayat-ayat tadi. Ya. Kasih mula-mula itu yang kayak gimana? Ketika murid-murid pertama diajarkan kepada Yesua, diajarkan oleh Yesua, mereka senantiasa mengandalkan Bapa Yahweh. Apa-apa mereka berkumpul berdoa bersama-sama kepada Bapa Yahweh. Dari tangkap. Tetapi setan melihat ini. Setan melihat ini. Ya. Dan kita melihat bahwa murid-murid ini termasuk 7 orang pembantu. Mereka benar-benar mengandalkan Bapa Yahweh. Itulah kasih mula-mula. Segala sesuatu tanya kepada Bapa Yahweh. Ada pergumulan, doa bersama-sama kepada Bapa Yahweh. Mereka mutlak mengandalkan Bapa Yahweh. Itulah kasih mula-mula.
Dan setan tidak mau hal ini terjadi. Karena itu, ya, dia coba untuk masuk dengan menyaru seolah-olah rasul. Tetapi karena rasul-rasul yang pertama-tama ini adalah orang-orang yang benar-benar mengandalkan firman, mengandalkan Bapa Yahweh, mereka dapat mendeteksi ini rasul palsu. Bisa ditangkap, ya. Tetapi kita melihat di sini, tadi sudah kita dengar pengajaran Nikolaus, bukan pribadi Nikolaus, ya, pengajaran Nikolaus, ya. Dan kalau kita balik seperti apa yang saya katakan tadi, 7 murid ini atau 7 pembantu ini adalah orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Bapa Yahweh. Tetapi kok tiba-tiba pengajaran Nikolaus. Karena itu saya katakan kepada kita semua, firman itu adalah rahasia. Kalau kita hanya melihat sebagaimana apa yang diterjemahkan banyak orang, oh ini Nikolaus yang dulu dipilih dari antara 7 orang-orang untuk membantu para rasul. Hanya itu pikirannya. Loh, jelas dikatakan mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar kasih mula-mula itu melekat dengan sangat dalam kehidupan mereka. Sehingga karena mereka melekat hanya kepada Bapa Yahweh dan mengandalkan Bapa Yahweh, mereka dapat mendeteksi ini palsu. Dan saya tidak menafsirkan bahwa ini adalah pribadi Nikolaus yang dipilih sebagai pembantu para rasul. Nah, kita melihat di dalam zaman gereja Efesus ini. Ingat, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Amin. Itu firman Tuhan. Jadi dikatakan di sini, malaikat gereja di Efesus. Malaikat adalah pesuruh Tuhan. Alat untuk menyampaikan berita dari Tuhan. Kita harus, firman Tuhan harus konsekuen. Kalau bangsa Yahudi adalah sumber dari mana keselamatan itu datang, maka gembala yang pertama harus dari orang Yahudi. Dan saya percaya orang yang disebut gembala di sini adalah Paulus. Kenapa Paulus? Paulus orang Yahudi, suku Benyamin, ahli Torah, ya. Dan dia dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan bagi orang-orang di luar bangsa Yahudi atau Israel. Ditangkap, ya. Karena itu 7 gereja ini tidak ada satupun yang di Israel. Semuanya di luar Israel. Artinya 7 gereja ini saya menafsirkannya memang khusus untuk gereja, untuk orang-orang non Yahudi. Ya, karena itu lambang kita gereja kan. Ini lambang gereja. Banyak orang juga mengikuti lambang gereja. Tetapi tidak mengerti dengan dalam apa maksudnya. Sehingga banyak orang sekarang, oh memang kita lambang gereja itu sesuai kata Wahyu pasal 1 ayat terakhir. Gereja dilambangkan dengan kaki dian. Tetapi tidak mengerti apa arti kaki dian. Sehingga pengajaran-pengajaran yang di luar kaki dian diambil aja. Sehingga mulai banyak yang tersesat. Bertentangan dengan 66 kitab. Oh nggak apa-apa, ini kitab baru. Loh kok begitu mudahnya. Dan siapa yang melakukan ini? Para pimpinan duluan. Para pemimpin, para gembala main caplok aja pengajaran-pengajaran yang sudah di luar dari 66 kitab. Sehingga mulai terjadi penyelewengan. Dan
seperti yang saya katakan tadi. Tuhan benci pengajaran Nikolaus. Ya, saya tidak menafsirkan seperti apa yang orang luar banyak tafsirkan. Seperti yang saya katakan tadi, setan berusaha mengalihkan manusia supaya jangan memanggil nama Bapa Yahweh, jangan apa-apa berseru kepada Bapa Yahweh. Dan inilah salah satu keberhasilan si setan. Dikatakan jelas tadi seperti yang kita baca, meninggalkan kasih yang mula-mula, yang tadinya hanya mengandalkan Bapa Yahweh, tetapi dengan dia menyesepkan pengajaran Nikolaus. Nikolaus berdasarkan arti namanya dalam bahasa Yunani. Nikao artinya menaklukkan. Laos artinya orang atau gereja. Selama ini gereja hanya mengandalkan Bapa Yahweh, Bapa Yahweh. Tetapi setan berusaha mengalihkan. Jangan lagi mengandalkan Bapa Yahweh. Maka masuklah pengajaran Nikolaus. Kalau engkau minta, jangan langsung kepada Bapa Yahweh. Ini ada orang yang aku urapi. Kau ngomong sama dia, nanti dia ngomong sama Tuhan. Sampai sekarang kan ada pengajaran itu kan. Dalam agama-agama tertentu yang tidak perlu saya sebutkan. Mau ampun dosa, ayo masuk. Kamu ruang sini, saya ruang sana. Ngomonglah. Oh saya bikin ini, bikin ini, bikin ini, begini. Ya padahal di sana mungkin main game. Sambil dengar sini udah nangis-nangis. Nggak ketahuan kok ketutup. Cuman lubang sedikit kan. Dia di sini main game, kita kan nggak tahu. Dia oh ya amin amin. Oh dia main game di sini. Yang ini bang ngoceh terus mungkin sambil nangis-nangis karena dia minta ampun dosa. Dan inilah salah satu pengajaran Nikolaus. Dan inilah salah satu pengajaran kuda putih. Setan menunggangi kuda putih. Banyak orang yang menafsirkan kuda putih itu Yeshua. Mana bisa seperti itu. Itu setan yang menunggangi. Dan untuk bisa mengalihkan, pakai yang putih-putih supaya orang gampang ditipu dulu. Nanti setelah mulai ketipu, baru dia ganti kuda merah. Mulai terjadi pembunuhan-pembunuhan, kau melawan, bunuh. Itu kan yang terjadi. Dari kuda merah ganti kuda hitam. Dari kuda hitam baru kuda belang-belang. Putih, merah, hitam kau aduk. Itulah yang terakhir. Kuda yang terakhir. Dan di sana baru disebut. Akulah kematian. Itu setan. Itu setan. Dan setan berhasil dalam hal ini. Seperti yang pernah saya katakan. Dia berhasil dengan satu nama yang saat ini diagung-agungkan oleh mereka yang menamakan diri umat Nasrani. Ya. Semakin dekat. Oh Bartimeus berteriak, namanya bukan yang lain tetapi Yeshua. Oh bukan, ini sudah seluruh dunia pakai nama ini. Ya. Tetapi kita melihat, saya menafsirkan ini salah satu keberhasilan setan dengan merubah nama Sang Juru Selamat. Dengan nama yang mirip, tetapi itu bukan nama yang dari sorga. Nah, kalau kita, ya saya mau ucap syukur beberapa waktu yang lalu Tuhan berikan saya keberanian untuk menyatakan nama Yesus itu nggak ada di sorga. Loh kenapa nggak ada? Loh waktu malaikat datang kepada Maria, waktu Tuhan berikan mimpi kepada si Yusuf, beri dia nama Yeshua. Nama itu yang tercatat di sorga, bukan nama yang lain. Nama yang lain itu dari nama penyembah berhala. Si Pontius Pilatus, dia kan nyembah berhala. Dia berusaha merubah. Kalau namanya berubah, karakternya berubah. Itu kan yang diharapkan.
oleh si Nebukadnezar dengan grupnya. Dia robahlah nama Daniel, dia robahlah ketiga nama saudara-saudara yang lain. Tetapi orang pilihan Tuhan, walaupun namamu dirubah menurut kemauanmu, tetapi imanku tidak berubah kepada Bapa Yahweh. Dan kita melihat di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya. Tuhan mengingatkan ini supaya saudara berani untuk menyatakannya. Paling sedikit dengan keluarga besar kita. Kalau kita bilang nama Yesus itu nggak ada di sorga, mungkin saudara kita marah ya. Marah. Tapi saudara dan saya harus bisa menjelaskan. Ya, marah ya boleh marah. Saya di satu sisi, kita mengucap syukur dia marah karena seolah-olah nama Tuhannya dihina atau dilecehkan. Tapi kalau kita bisa menjelaskan dengan benar, ingat, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ingat, Yosef dan Maria itu orang Yahudi. Ingat, ketika Yosef dan Maria mendapat berita dari sorga melalui malaikat Gabriel dan melalui mimpi, Tuhan tidak mungkin berbicara dalam bahasa Yunani. Tuhan tidak mungkin berbicara dengan bahasa Latin. Tetapi dia berbicara sesuai dengan bahasa yang dipakai oleh Maria dan Yusuf. Bahasa Ibrani. Bahasa Ibraninya Yeshua. Nama yang engkau berikan kepadaku. Nah, kita harus perhatikan itu ya. Nama yang engkau berikan kepadaku. Yesus berkata, aku datang dalam namamu. Perhatikan ayat itu baik-baik. Banyak orang tidak mengerti. Main asal lewat aja. Contoh kita lihat dalam Yohanes pasal ke-5. Ayat ke-43. Perhatikan ya kata per kata ya. Aku telah datang dalam nama Bapakku. Siapa nama Bapa? Yahweh. Bisa ditangkap? Kalau nama Yesus itu Yahweh-nya di mana? Nggak ada nama Yahweh di situ. Bisa ditangkap? Tetapi kalau Yod, Sen, Waw, Ayin, Yod itu Yahweh. Sen, Waw, Ayin itu Sua, Yahweh yang menyelamatkan. Jadi itulah nama yang benar. Aku datang dalam namamu. Kan itu jelas. Ya. Kemudian diteguhkan lagi dalam Yohanes pasal 17. Ayat ke-11. Aku tidak lagi berada di dunia ini, tetapi mereka ini masih ada di dunia. Aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Perhatikan ayat selanjutnya. Peliharalah mereka dalam namamu. Ingat ya, namamu. Ya, yakni mereka yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka dapat menjadi satu sama seperti kita. Yesus sendiri sudah bilang, aku datang dalam namamu, nama Yahweh, bukan nama yang lain. Artinya nama yang lain itu sisipan si setan untuk membuat orang tidak memanggil nama yang seharusnya dia panggil. Kasih mula-mulanya tanpa disadari hilang lenyap. Terlebih akhir zaman ini. Yesus semakin dekat. Semakin kerumunan orang banyak yang ada di sekeliling Bartimeus. Orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya Bartimeus itu diem. Ya, tapi kita melihat kalau saudara dan saya juga mengimani seperti Bartimeus. Semakin besar engkau di luar sana, dunia bersuara. Aku akan semakin keras berseru kepada Bapa Yahweh.
Nah, kita melihat karena iman, Bartimeus bisa melihat. Karena iman, saudara saya bisa melihat firman, bisa mengerti firman. Bukan lagi buta, kita bisa mendengar, kita bisa membaca, kita bisa menghafal. Tetapi karena kita tidak melihat, kita nggak ngerti. Tetapi ketika mata kita dibuka, dicelekkan, kita bisa membaca, kita bisa melihat, kita bisa mengerti firman Tuhan dengan benar. Kalau kita bisa mengerti dengan benar, kita bisa mempraktekkan dengan benar. Dan kita tidak akan tertipu dengan, ya jelas Yesus katakan, kan firman Tuhan katakan dengan jelas. Para guru-guru palsu itu memang datang dari antara kita. Ya. Kita melihat dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1. Dan para nabi palsu pun telah muncul dari mana? Dari antara umat. Ya, sebagaimana pula guru-guru palsu yang akan ada di antara kamu. Mereka lah yang akan memperkenalkan sekte-sekte kebinasaan. Bahkan untuk menyangkal majikan yang telah membeli diri mereka. Sehingga akan segera mendatangkan kebinasaan pada diri mereka. Menyangkal yang menyelamatkan. Kan ini terjadi sekarang. Jelas kan, kau panggil Yeshua, itu nama yang sesat. Padahal yang nama yang mereka panggil itu sesat. Siapa itu guru palsu? Siapa itu pendeta palsu? Bagaimana engkau bisa membedakan palsu dan yang benar? Hanya dengan ketaatan kepada firman. Kalau enggak bisa. Dia kuda putih sekarang aja banyak orang, oh kuda putih itu pasti Yeshua. Kasihan. Kasihan. Karena saya melayani banyak di daerah sana. Itu gembala-gembala sidang yang mereka bilang ini Yeshua. Saya bilang gak bisa. Yeshua itu bukan dikasih mahkotanya. Kan kalau saudara baca di dalam Wahyu pasal 6, itu dikasih mahkota. Tapi dalam Wahyu pasal 19 dikatakan Yeshua punya banyak mahkota, bukan dikasih. Begitu mudahnya pemimpin-pemimpin umat dibutakan karena kuda putih. Ya kalau pemimpinnya kayak gitu, ya bagaimana umatnya? Ya bagaimana umatnya? Jadi saudara bisa bayangkan. Benar apa yang dikatakan oleh Yeshua. Banyak yang dipanggil. Sedikit yang terpilih. Dari yang terpilih pun masih ada yang tidak setia. Kita belajar. Kita mungkin sudah terpilih. Tetapi ya, apakah kita setia? Kesetiaan itu proses ya. Proses. Apakah kita setia datang kepada Tuhan? Apakah kita setia mengucap syukur kepada Tuhan? Atau kita datang kepada Tuhan kalau lagi susah? Ya. Kita harus lihat seperti yang pernah saya katakan dalam kitab Amsal pasal 1. Ya. Tuhan panggil engkau belakang gak dengar. Nanti ketika kau lagi susah engkau datang sama Tuhan, Tuhan tidak mendengarkan. Ya, nah di sini kita melihat Tuhan memang maha kasih, tetapi kasih Tuhan, kesabaran Tuhan ada batasnya. Ya, ada batasnya. Memang kalau kita lihat kesabaran Tuhan itu luar biasa. Ya, kita sudah pernah belajar kan, bagaimana Adam dan Hawa. Tuhan sabar. Ini yang dua anak-anak ini kok ada pemberontakan tersembunyi. Ya, kan banyak orang yang nggak ngerti itu. Mungkin saudara di tempat lain belum pernah dengar ini. Ya mungkin ya kita tidak menyombong, tapi karena
Saya merasa saya belum pernah dengar ada orang yang memberitakan tentang pemberontakan tersembunyi dari Adam dan Hawa. Ya, pemberontakan tersembunyi banyak orang nggak tahu. Tapi kalau Hawa jatuh dalam dosa, semua orang tahu. Tapi kalau saya katakan pemberontakan tersembunyi, mereka bingung. Tadinya juga kita bingung. Artinya tidak pernah terlintas, tapi Tuhan buka. Ya. Lebih dari 1000 tahun bahkan 2000 tahun Tuhan sabar sama Adam dan Hawa. Apa sabarnya? Gitu kan. Ingat, perintah pertama, Torah yang pertama dan perintah yang pertama adalah kepada Adam dan Hawa. Apa? Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Itu dikatakan ketika Adam dan Hawa diciptakan pada hari ke-6. Hari ke-6 Tuhan ngomong, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Apa mereka lakukan? Tidak. Itu yang saya katakan pemberontakan. Hari ke-6 diciptakan. Hari ke-7 istirahat kan. 2000 tahun loh itu. Betul. Dan sesuai dengan pembukaan yang Tuhan buka bagi kita, setelah 5000 tahun kesabaran Tuhan boleh dikatakan habis. Dia ambil si setan, dia lempar ke Taman Eden. Ya. Nah, saudara harus berani menyaksikan itu ya. Karena banyak orang yang tidak mengerti pemberontakan tersembunyi Adam dan Hawa. Bukan kita mau sombong-sombongan, tetapi kita harus mengerti. Kok Tuhan tega-teganya mengambil setan ini setelah ditangkap kok dibuang ke Taman Eden. Kan itu yang dikatakan Yeskiel pasal 28. Dilempar ke Taman Eden, kenapa? Sedangkan Taman Eden Tuhan ciptakan khusus untuk manusia. Kok tega Tuhan lempar si pemberontak ini, si setan ini, si jahat ini ke Taman Eden. Kok tega? Ya, tapi kalau kita lihat, ada pemberontakan tersembunyi yang pada akhir zaman Tuhan buka. Dan mungkin kita bukan menyombongkan, yang mungkin baru dibuka di tempat ini. Ya. Kita mengucap syukur. Jadi kita tahu, ternyata Adam dan Hawa ini ada pemberontakan. Karena itu Tuhan izinkan setan masuk. Kalau enggak selama 5000 tahun, setan tidak bisa masuk ke Taman Eden. Karena Tuhan memagari Adam dan Hawa. Seperti Tuhan memagari Ayub. Sehingga pengakuan setan, engkau memagari dia sehingga aku tidak menjamah dia. Nah, saya pun percaya. Karena Tuhan memagari Taman Eden, setan tidak bisa masuk ke Taman Eden. Tetapi karena pemberontakan setelah sekian lama, Tuhan lempar si setan justru dengan sengaja masuk ke Taman Eden. Karena kesabaran Tuhan ada batasnya. Tapi jangan berpikir, kalau gitu saya kan gak mungkin hidup sampai 5000 tahun. Ya berontak terus saja lah. Ya. Paling nanti umur 100 tahun, nah nanti udah mau dekat ke 100 tahun baru saya minta ampun. Gak bisa gitu. Ya, karena kita harus lihat, semua kan semakin turun. Kita lihat dalam zaman Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa. Kan orang dunia hanya tahu sesuai kitab firman Tuhan katakan, umur Adam 930, enggak salah. Umur Adam 930 setelah dia jatuh dalam dosa. Sebelumnya banyak orang yang tidak perhitungkan. Sejak zaman Adam sampai zaman katakanlah Abraham 2000 tahun. Dari 900 turun. Umur Abraham sekitar 175 tahun. Kemudian turun lagi sehingga dalam kitab Mazmur dikatakan
Umur manusia cuma 70. Kalau kuat 80. Turunnya drastis. Artinya kesabaran Tuhan pun dari 5.000 tahun lebih. Ya. Karena itu dia berfirman, sayang anak tapi jangan lupa rotan. Karena itu kadang Tuhan begitu kita salah langsung dia hajar. Karena waktunya sudah semakin dekat. Tapi kita melihat sebagaimana Bartimius sudah melihat. Dia setelah melihat artinya mengenal Yesua dengan benar. Oh, ini toh mukanya Yesua. Ini toh juru selamatku. Itu tertanam dalam hatinya. Sehingga dikatakan firman Tuhan. Sejak saat itu dia ikut kemana Yesua pergi. Ya. Gimana kita? Gimana kita? Ya. Nah, kita mengucap syukur. Kita boleh mendengar, kita boleh menyaksikan. Tapi ketika kita bergaul, salah bergaul, ya udah. Timbullah ungkapan, oh nama Yesua sama nama Yesus itu sama. Kan kelihatannya indah. Karena banyak pelayan Tuhan walaupun percaya Yahweh. Oh nama Yesua Masiah atau yang saudara kenal Yesus Kristus. Ya sudah. Dulu kita begitu juga karena belum terbuka kan. Tapi sekarang Yesua Masiah titik. Tidak ada lagi nama yang lain, embel-embel yang lain. Karena itu bukan nama dari sorga. Nah, kita harus tegas-tegasan. Kalau engkau diminta berdoa di tengah keluargamu, dimanapun kau diminta untuk berdoa, tinggikan nama Yahweh, tinggikan nama Yesua dan jangan pernah menyangkalinya. Karena ada tertulis, engkau menyangkali dia, maka dia pun akan menyangkali engkau. Kita harus belak-belakan aja. Saya sebagai pelayan Tuhan ya, saya berusaha menyatakan apa yang tertulis. Mungkin telinga ya, mungkin di sini enggak, tapi di luar sana telinganya jadi merah. Pendeta-pendeta yang mendengar bahwa ya banyak penyembah-penyembah Yahweh masih pakai nama yang dari si Pontius Pilatus asalnya. Dasarnya Pontius Pilatus ya. Dasarnya Pontius Pilatus. Karena itu banyak orang di mana-mana kalau ditanya orang Nasrani, apa sih yang tertulis di salib? Semua hampir menyatakan INRI. Ya. Apa itu artinya? Banyak juga yang nggak tahu. Cuma seperti yang saya katakan kan. Emang saya tanya kan, sama saudara-saudara saya tanya juga. Ya. Apa sih artinya? Oh, orang Indonesia lebih hebat lagi. Inilah raja, inilah raja. L-nya mungkin Israel, nggak tahu lah. Lebih hebat lagi. Orang Indonesia pintar-pintar dikelabui tapi sama setan tanpa disadari. Yang harus kita lihat, nama di salib itu ada 3 bahasa. Nah, kan mana nama Ibraninya? Itu salah satu keberhasilan si setan. Nama Ibrani dihapus. Sehingga orang tidak pernah melihat nama YHWH di sana. Nah, kita melihat di sini, itu salah satu keberhasilan besar si setan. Untuk apa? Untuk menggenapi apa yang Yesua katakan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Kalau orang yang terpilih dicelikan matanya seperti Bartimius dan dia mau mengikuti Yesua, maka dia akan menggali firman supaya dia tahu kebenaran yang sejati sehingga tidak dimodohi oleh si setan yang menunggang kuda putih. Tetapi karena sudah merasa puas, apalagi ada orang yang mengajarkan, yang penting sudah dibaptis pasti selamat, enak aja. Yudas itu sudah dibaptis, dia nggak selamat. Saya tafsirkan nggak selamat karena dia mati bunuh diri. Bagaimana kalau orang seperti itu bilang yang penting dibaptis? Tidak bisa, itu tidak sesuai firman Tuhan. Baptisan merupakan bagian daripada proses penyelamatan yang Tuhan kerjakan
sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada Mose. Buat tabernakel seperti apa yang kau lihat di gunung sana, inilah apa yang ada di sorga. Itu yang harus kita ikuti. Nah, sebagai pelayan Tuhan yang ngomong jangan asal ngomong. Mau memberikan orang seolah-olah pengharapan, tetapi tidak terus kepada keselamatan. Hanya dibaptis, hanya lahir baru, tetapi tidak mau mengikuti, tidak mau mempelajari, akhirnya sesat. Akhirnya sesat. Dan saya mengajarkan kepada saudara, jangan sampai ibadah kita sia-sia. Ngapain capek-capek, mungkin bangun pagi, mandi, jalan kemari, mungkin jaraknya mungkin nggak seperti Yeshua kan. Ini 50 km lebih jalan kaki loh. Belum ada kendaraan. 10 jam lebih jalan kaki. Untuk menuju ke kota damai sejahtera. Yerusalem. Apakah pengorbanan semua yang sudah kita lakukan akhirnya menjadi sia-sia? Jangan sampai seperti itu. Kita ibadah supaya kita selamat. Kita percaya waktunya sudah semakin dekat. Tetapi Tuhan ingatkan, semakin dekat kedatangannya, dunia akan semakin keras suaranya untuk membungkam suara umat Tuhan. Tetapi iman Bartimeus, iman saudara dan saya yang ada di sini dan kau yang ada di luar sana, apabila engkau tidak tertipu dengan ajaran si Nikolaus, kita tetap berseru kepada dia, memanggil namanya, berharap kepadanya. Dunia berusaha menggoncang dengan segala permasalahan dan pergumulan. Tetapi Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya mengucap syukur. Kuncinya mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, ingat, ketika kita mengucap syukur, kita melakukan firman. Ketika kita melakukan firman, maka Tuhan sesuai janjinya, dia akan buka jalan. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya menderita. Tapi mari kita mengikuti jejak yang dikatakan firman Tuhan. Setelah kita mengenal Yeshua, setelah kita mengenal juru selamat kita, dan tidak terpengaruh dengan dunia yang memanggil nama ilah yang lain. Nama yang tidak pernah ada tercatat di sorga. Kita tidak terpengaruh walaupun dunia bersorak-sorak memanggil nama itu. Aku tidak akan goyah. Karena aku percaya keselamatanku datang dari bangsa Yahudi. Dan bukan dari keturunan atau aliran bahasa bangsa-bangsa Latin atau bangsa Yunani. Itu tidak tertulis. Dan saya percaya apabila kita taat, upah kita besar di sorga. Karena itu jangan sia-siakan apa yang sudah kita dianugerahi Tuhan. Jangan sia-siakan. Tapi kita semakin teguh, semakin berjalan dalam kebenaran. Nah, bila sebentar kita akan menjalankan ibadah basuh kaki dan perjamuan kudus. Saya percaya tidak banyak gereja ya yang melakukan basuh kaki. Dengan berbagai macam alasan, oh gereja saya besar, jemaatnya besar. Loh, kok besar malah dipermasalahkan ya? Kalau kau mau turut firman Tuhan ada tertulis. Lakukanlah seperti apa yang diteladaninya. Ya, nah, kita harus lakukan. Kalau ada kemauan melakukan perintah Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Dan kita akan saling merendahkan dia. Mungkin ya saya nggak tahu melukis sama Bilce pernah melakukan itu apa enggak. Tapi yang kita lakukan di sini nanti kita ada satu wadah ya, kita isi air. Kita mencontohi Yeshua membasuh kaki muridnya terlebih dahulu. Jadi yang kita lakukan, suami tanpa memandang umur, tapi statusnya suami, dia akan membasuh kakinya membasuh kaki istrinya terlebih dahulu. Dan sementara kakinya dibasuh, sang istri berdoa untuk suamimu. Setelah selesai,
juga istri membasuh kaki suami, suami mendoakan istrinya. Ya, bukan adat kebiasaan tetapi adat tertulis. Kemudian kita melakukan acara perjamuan kudus. Kita belajar melakukan semua, mencontohi apa yang tertulis. Walaupun kita menyadari apa yang kita lakukan mungkin masih jauh dari sempurna. Tetapi at least kita bisa melakukan. Dan ada tertulis, Yesualah penyempurna iman kita. Haleluya, amin. Kita bangkit berdiri dan kita akan melakukan acara basuh kaki ini. Dan sebelum kita nyanyi, maka perkataanmu telah